Ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Waktu itu ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Majelis Agung dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Dan sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah Injil Tuhan. Cukup panjang kita dengarkan kisah tragedi, sengsara, dan wafat Yesus. Setiap tahun kita peringati. Kalau kita pikir-pikir, ini adalah sebuah kematian yang tragis, sebuah kematian yang sebenarnya tidak wajar karena penuh dengan penderitaan. Jadi kita meneteskan air mata karena begitu memilukan. Teruk Pak Adik ya, terlalu menyakitkan kisah Yesus itu. Nah, tapi karena Yesus itu menjalani dengan penuh ketaatan, itu membuat kita kagum akan dia. Saya pribadi sangat kagum akan sosok Yesus. Mudah-mudahan sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus adalah pribadi yang memberikan teladan hidup kepada kita yang sebenar-benarnya. Kita mendengarkan tadi dalam bacaan kedua, dikatakan bagaimana Yesus itu menghidupi perutusannya. Dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kadang-kadang kalau punya status di tengah masyarakat, ya, misalnya kita dipandang di tengah masyarakat karena status. Nah, mari kita lihat Yesus.
Yesus ini dia seorang anak Allah. Tetapi status anak Allah itu tidak membuat dirinya sombong, tidak membuat dirinya tinggi hati melebihi siapa saja. Bahkan dikatakan ia mengosongkan diri. Bahkan dengan kematiannya yang penuh penderitaan, dia menjadi manusia yang lebih hina, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itulah Yesus, dan itu yang membuat saya terkagum-kagum akan sosok Yesus. Semakin banyak saya belajar membaca tentang kisah Yesus, semakin saya terkagum-kagum. Betapa luar biasa pribadi Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Dan karena ketaatannya itu dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Mari kita teladani dia di dalam hidup kita. Status apapun kita, jangan menyombongkan diri. Karena Yesus saja adalah anak Allah, tapi dia tidak menyombongkan diri. Semoga demikian. Iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya karena kerendahan hatinya, maka marilah kita menghadap Bapa dan berdoa kepadanya. bagi gereja yang menderita, semoga mereka yang menderita dibina karena imannya. Semoga para pemimpin masyarakat kita tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, semoga saudara-saudari kita yang sedang mengalami penderitaan dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga semangat Yesus Kristus menjadi semangat kita untuk saling membantu dalam menanggung salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti Putranya. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini bersama dengan Saudari anak terkasih Aprisilia Winda Tandiayu yang pada hari ini genap berusia 20 tahun. Semoga di usia yang baru ini ia senantiasa mendapatkan kesehatan yang baik, sukacita di dalam perjalanan hidup bersama dengan orang-orang terdekat, senantiasa mendapatkan berkat yang ia butuhkan dan meraih apa yang ia cita-citakan dalam hidupnya seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau mengabulkan permohonan umat-Mu melalui novena 3 kali Salam Maria untuk Napa dan salah seorang umat lainnya. Kami bersyukur bahwa Engkau sudi mendengarkan permohonan mereka, dan kami mohon semoga dengan terkabulnya novena ini
Engkau tak henti-hentinya mencurahkan rahmat-Mu bagi kehidupan mereka bersama orang-orang terdekat. Dan semoga dengan pencapaian ini mereka senantiasa disadarkan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi mereka. Dampingi dan sertai mereka di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Semoga tetap bertekun di dalam doa dan senantiasa terjaga iman dan kehidupannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi antaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, semoga persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Tuhan kami wartakan hingga yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, uskup kami John Lipuada, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, baginya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dimuliakanlah namamu.
domba Paskah telah dikurbankan demi cinta kasih sebagai pemulih atas dosa-dosa kita untuk memperdamaikan Allah dengan kita. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, damai Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Siap saudara. Tuhanku yang mulia, yang maha esa,
Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Pastor yang kami hormati, Dewan Pastoral Paroki yang boleh hadir di wilayah 4 pada saat ini yang kami hormati, Dewan Stasi dari kelima stasi yang boleh bergabung di wilayah 4 di tempat ini yang kami hormati, Bapak Ibu Saudaraku yang boleh hadir di dalam perayaan Minggu Palma pada pagi hari ini yang kami hormati. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman pada saat ini. Yang pertama, bersama seluruh umat wilayah 4 yang terdiri dari Stasi Randan Batu, Stasi Tok Sare, Stasi Tambunan, Stasi Tumbang Datu, dan Stasi Borong mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Alpius Tandirasti yang boleh hadir bersama-sama dengan kita dan sekaligus memimpin perayaan Misa Minggu Palma pada pagi hari ini. Dan akhirnya kerinduan ibu-ibu dan orang muda wilayah 4 boleh terobati karena kehadiran Pastor Alpius pada saat ini bersama dengan kita. Untuk itu kita beri aplaus. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu petugas liturgi yang boleh mengambil bagian pada pagi hari ini dalam perayaan Minggu Palma, dan juga kepada anak-anak kami misdinar. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih, dan kepada petugas keamanan kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang telah mengambil bagian sehingga keamanan terlebih penertiban untuk kendaraan yang ada boleh ditertibkan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih, dan kepada petugas sound system kami juga mengucapkan terima kasih oleh karena mereka sehingga kita boleh menggunakan sound system pada saat ini dengan baik. Dan begitu juga kepada ibu-ibu yang dibantu oleh OMK dari 5 stasi yang telah membersihkan gereja dari kemarin sekaligus mendekor gereja pada saat ini, yang sungguh-sungguh mendukung hikmatnya perayaan Minggu Palem pada saat ini. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan terlebih kepada KOR Stasi Tumbang Datu. Kita berikan aplaus yang ingin mendengarkan lagu-lagu dari KOR Stasi Tumbang Datu. Terima kasih untuk KOR-nya ya. Semoga ini KOR ini tetap langgeng sampai selama-lamanya setiap perayaan. Sebagai amin. Semoga setiap pelayanan kita semuanya senantiasa diberkati. Akan bacakan adalah untuk petugas 12 rasul yang akan ambil bagian supaya boleh betul-betul mengambil bagian dengan baik. Nah, untuk yang pertama, Pak Kendengan dari Randan Batu, Yebena dari Tok Sare, Stefanus Salama dari Borong, Stefanus Palunan dari Tuma Datu, Yohanes Tandirerung dari Tambunan, Antonius Dekopakala dari Tambunan, Y.A. Palayukan dari Tambunan, El Malole dari Randan Batu, Yunus El Padang dari Tumbang Datu, Pompegian dari Tumbang Datu, Yera dari Tambunan,
Leonardus Palulungan dari Tampunan. Ini untuk petugas 12 rasul. Jadi mohon untuk kehadirannya tepat waktu, dan petugas-petugas liturgi lainnya mohon dengan tepat waktu untuk mengkoordinir. Dan juga untuk Jumat Agung itu dikoordinir oleh stasi Tumbang Datu. Dan yang saya akan bacakan hanya petugas Pasio, yaitu Bapak Yosef Lawehurin, Bapak Andreas Mabadi, Bapak Yunus Joni, dan Ibu Martina Bangun. Petugas liturgi yang lainnya mohon dari stasi Tumbang Datu untuk mengkoordinir dengan baik. Kemudian untuk malam Paskah itu dari stasi Tambunan. Ini juga mohon untuk dikoordinir dengan baik untuk petugas-petugasnya, dan dimohon untuk kehadiran kita semua untuk petugas liturgi besok hari Senin tanggal 11 April 2022 untuk hadir di dalam gladi kita. Sekali lagi sangat diharapkan untuk besok supaya gladi jam 3 tepat. Kamis Putih, Jumat Agung, dan apabila ada di antara kita yang sudah ditetapkan sebagai petugas liturgi dan tiba-tiba atau melihat bahwa tidak bisa hadir, mohon disampaikan kepada panitia supaya atau kalau bisa cari sendiri penggantinya untuk boleh hadir pada saat perayaan. Dan sangat-sangat diharapkan kalau boleh di antara kita, Bapak Ibu atau saudaraku yang sudah ditunjuk untuk menjadi petugas liturgi dan tiba-tiba merasa bahwa tidak bisa hadir, mohon disampaikan kepada panitia untuk dicarikan pengganti atau kalau bisa mencari penggantinya sendiri dan bisa hadir pada saat gladi nantinya. Kemudian yang terakhir, ini dari SMP Katolik Sangala. Saya langsung bacakan saja. Perihal pengumuman penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Kepada yang terhormat Bapak Ibu di tempat, dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan bahwa tahun pelajaran 2021-2022 akan berakhir dan tahun pelajaran 2022-2023 akan dimulai. Maka melalui surat ini kami sampaikan bahwa mulai tanggal 11 April sampai dengan 1 Juli 2022, SMP Katolik Sangala melaksanakan penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Formulir dapat diambil di SMP Katolik Sangala pada jam kerja. Demikian penyampaian ini, dan atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan. Atas perhatian kita semuanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat memasuki pekan suci dan selamat bertemu. Selamat bertemu, salam jumpa untuk semua. Itu saja. Kita berdiri. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal dan memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus.